Ya nggak jaminan juga bang. Ya kalau memang dikasih rezekinya ya berjalan usaha. Kalau emang ya mungkin belum ketemu atau belum paknya usaha itu ya mungkin ya harus cari lagi gitu kan bang ya. Iya kira-kira gitu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnaini Khairul Fajri, pemilik Nasi Uduk Racing yang beralamat di Kampung Raden RT 02 RW 05, Kelurahan Jati Raden, Kecamatan Jati Sampurna, Bekasi Kota. Jadi memang perjalanan Nasi Uduk Racing ini kita sudah berjalan mungkin sekitar 20 tahun lebih. Memang ini sudah dari awal dari tahun 2003. Dari tahun 2003 itu kebetulan alhamdulillah dari orang tua dulu ya kita ikut membantu sampai akhirnya kita mempertahankan usaha ini sampai orang tua memang sudah nggak ada. Jadi akhirnya alhamdulillah sampai saat ini masih terus berjalan gitu kira-kira bang. Alhamdulillah, saya asli sini, ibu pun asli sini. Kalau bapak orang Wonogiri, gitu. Bapak tuh orang Wonogiri, tapi kalau ibu asli sini, pribumi sini. Jadi kita dari tanah kelahiran sini dari kecil, jadi tahu sekali kondisi di sini. Dari jalan ini bebatuan gitu. Ya emang sebelum 2003, saya lulus tahun 2001 ya. Lulus tahun 2001, memang saya dari kecil tuh udah seneng bantu orang tua. Dari sebelum saya sekolah SMA pun, pas sekolah SMA pun saya sudah sering bantu-bantu ibu gitu. Jadi ini nih sebelum nasi uduk nih, ini dulu kita udah jatuh bangun bang. Dari usaha ketupat sayur, bakso, terus es cendol. Jadi dari awal itu memang udah kita ganti. Alhamdulillah kebetulan nasi uduk ini yang memang berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah gitu bang. Memang kalau melihat sejarah ya bang, ini per-peran aja ya. Perjalanan sejarah nasi uduk racing ini yang dari tadi saya bilang di sini tuh dari usaha warteg, dari usaha es cendol sampai orang tua itu kalau kayak kita bilang mah kayak udah putus asa bang, pengen berangkat TKI coba bayangin bang. Karena memang usaha belum ketemu cerita sejarah nih ya. Jadi dulu ini nggak seperti ini bang, warung jadi ini tuh rumah depan warung gitu ya. Setelah warung yang jualan bakso udah nggak jualan, udah nggak jalan lah. Buka sebulan 2 bulan rame sepi. Es cendol buka sebulan 2 bulan 3 bulan sepi. Bakso pun sama seperti itu. Nah udah akhirnya orang tua tuh kisahnya kalau pagi itu subuh dulu ada dai TV ya. Orang tua tuh posisi rumahnya tuh ya belakang tembok ini bang nih. Subuh habis sholat subuh itu dia lagi nonton ada siraman rohani pagi-pagi itu. Biasanya dai TV. Tiba-tiba nih dari dalam orang tua lagi nonton ada suara bapak-bapak assalamualaikum gitu. Orang tua nonton nih, dia lampu udah digelapin nih karena udah agak siang lah ya subuh ya. Assalamualaikum bu, ada nasi uduk nggak gitu bang ceritanya. Agak mistik gua nih ya. Assalamualaikum bang, ada nasi uduk nggak bu? Ibu saya kaget gitu, lah kok orang nanya nasi uduk, kita nggak pernah jualan nasi uduk. Nah posisinya tuh kan dulu di sebelah sana, jadi orang tua melihat ke dalam lurus kemari gitu. Lah, kok nggak ada orang gitu ya? Nah, dari situ mungkin kalau kita pikir semacam kayak petunjuk kali bang dari yang Maha Kuasa nih. Kita ditunjukin udah, lu nggak usah kemana-mana, jualan nasi uduk aja di rumah. Nah begitu ceritanya bang. Awal dari situ, akhirnya kita buka dan nasi uduk tuh dari 1 liter, 2 liter. Orang tua nih, orang tua saya mah belum ngerasain itu. Tapi saya mah setelah berjalannya waktu lulus SMA baru liter 2 liter ya sampai
bertahan sampai saat ini. Ya walaupun ekonomi saat ini ya tahu sendirilah naik turun, tapi kita masih bersyukur bertahan, mempertahankan rasanya lah gitu, biar terus berlanjut. Generasi kedua. Alhamdulillah bang, masak tuh pinter bang. Orang tua saya, ibu ya. Jadi itu masak itu memang apa aja masak enak aja pak. Kalau orang biasa masak ya, mau masak apa juga enak aja. Nah, nggak pernah mau coba-coba resep kalau orang kayak gitu. Yang penting dia masak, tek 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 tek, rasanya enak bisa diterima, lanjutin. Masak enak, misalkan masak ayam atau masak paru atau masak apa, lanjutin. Ya memang awalnya dari ya nasi uduk jadul makan paling telur, gorengan, ayam, itu pun awalnya seperti itu. Cuma hanya itu lauknya. Setelah adanya lauk semacam kayak ini nih ya, yang abang bisa lihat sekarang nih ya, ada sate paru, ada sambal ati, ada kentang, ada krecek, itu udah pengembangan. Kita coba bisa diterima sama pelanggan, lanjutkan. Makanya item lauknya banyak, gitu. Nah, selagi itu masih sama pelanggan kita dimakan cocok dan habis paling tidak, atau bisa diterima, ya lanjutin. Ya mungkin pengembangannya seperti itu. Dulu itu memang hobinya motoran bang. Dari kita zamannya dulu trek-trekan. Terus trek-trekan tuh masih zamannya itu Jatiwarna. Itu coran baru jadi. Nah kita anak-anak sini pada main ke sana. Balapan gitu, balapan liar. Citra Grand ya. Yang ya pokoknya kisaran tahun 2004, 2005, 2006, 2007. Nah itu, ya itu sejarahnya nasi uduk racing tuh. Jadi kita diambil dari nama, memang kumpulannya, tongkrongannya anak-anak kalau habis pada makan tuh kemari bang. Teman-teman nih, ada yang dari Jati Asih, ada yang Buaran, ada yang Keranggan, ada yang Cilangkap teman-teman. Jadi kadang ngumpul deh di rumahnya gini. Ya akhirnya itu pun nasi uduk tuh udah buka nih bang dari 2003. Cuman belum kita kasih nama bang. Itu kita kasih nama itu kisaran tahun 2006 bang. Oh salah, 2006 itu baru kita kasih nama tuh. Jadi udah berapa tahun itu tuh? 3 tahun berjalan ya udah nasi uduk aja. Cuman ya kita buat aja ikon nasi uduk racing ya kali buat teman-teman gitu bang. Akhirnya kita buat nama nasi uduk racing karena tercetusnya dari teman-teman yang suka balapan. Akhirnya setelah itu balapan udah ngeri ya, risiko ya bang. Jatuh, alhamdulillah teman-teman nggak ada yang tewas bang selama kita. Paling jatuh biasalah. Nah kita melihat ke situ udah berpikir ya, waduh risiko tinggi. Akhirnya apa? Tahun 2007, 2008 yang tadinya mulai trek-trekan udah kita alihkan sama apa? Touring bang. RTC namanya bang. Itu teman-teman sini juga. Ya banyak lah teman-teman yang berjasa ngebawa nama nasi uduk ini, teman daripada teman-teman ya. Dulu ada mading di sini, foto-foto touring saya tempelin. Ya buat unik-unik aja. Begitu. Ya bagian dari sejarah terciptanya warung saya ini. Begitu kira-kira bang. Usaha itu bang, kalau kita lihat ya, merintis bang. Merintis tuh sulit bang. Merintis tuh sulit banget. Mencari pelanggan tuh sulit banget ya bang. Setelah kita merintis, udah rame, mempertahankannya, itu pun juga sulit gitu bang. Jadi kadang udah kita ketemu pelanggan banyak, kita pertahankannya sulit. Dengan apa cara mempertahankannya? Ya jangan berubah rasanya. Pelayanannya kan gitu ya, bagian dari itu. Nah itu, mempertahankannya itu, ya itu bagian dari inian juga buat kita, itu bang. Tantangannya iya, mempertahankan konsumen. Iya bang, iya. Sulit lah kayak gitu tuh. Berjalan seiringnya waktu, banyak bang, banyak. Ya kayak di sini aja ya. Dulu nasi uduk mungkin, nasi uduk yang malam ya. 1, 2 di wahana gitu kan. Kalau sekarang mah kan ya memang orang tuh banyak pada buka usaha gitu ya. Banyak pada buka usaha yang nasi uduk malam pun ya sekarang udah banyak. Di sini ada, di sebelah sana ada, ke depan lagi ada, ke arah sana lagi ada. Apalagi juga kan kayak pecel lele makin banyak. Ya tapi semua udah Allah yang ngatur. Kita mah bersyukur aja gitu. Kita tuh buka 4:30 sore.
setengah 5 sore. Tutup itu jam 1 sih, kalau jadwal tutup tank mah jam 1 bang. Tapi kadang kalau lauk udah pada habis ya, paling saya jam 12, setengah 12 udah kita rapiin aja dah. Udah kita rapiin istirahat. Karena kalau dulu kita bukanya habis maghrib, tutupnya subuh. Dulu bang, buka habis maghrib, tutupnya subuh. Tapi kalau sekarang bang enggak lah. Kita lebih awal bukanya, tutupnya ya jam 1 lah maksimal udah rapi. Karena ini kalau malam udah sepi jalan ini. Pagi berarti nggak jualan? Enggak. Pagi itu rezekinya buat yang usaha pagi. Emang kita dikasih rezekinya malam. Kalau karyawan ada berapa? Pasukan karyawan selama ini sih berdua di luar dari saya sama istri ya, tapi kita semua juga ikut terjun. Tapi kalau dulu kita pasukan ada 6 orang. 6 dulu. Dulu mah ada 6. Wah, rame dah. Dulu mah alhamdulillah. Ya sekarang kan ekonomi lagi kayak gini. Tapi bersyukur aja. 6 orang dulu kita. Omset ya, bicara omset. Kalau sekarang paling juga kita rata-rata omset 2,5 juta. Iya, 3 per hari. Omset kotor ya, pendapatan kotor ya, sampai 3 juta. 2,5 sampai. Kalau dulu bang, kalau dulu tuh kita punya omset sampai 6 juta bang. Dulu lebih murah kan, apa-apa murah, gaji karyawan lebih murah. Kalau sekarang apa-apa mahal, gaji pun ikut naik, pendapatan berturun. Ya memang sama, semua ekonomi lagi pada tiarap lah. Alhamdulillah masih bisa buat bocah jajan, buat bocah sekolah. Ya alhamdulillah, ada bersyukur aja pokoknya. Gitu. Jalur umum gitu, orang lewat, orang pulang kantor, orang pulang dari mana, dari main, dari mana. Ya sangat menentukan banget kalau usaha di pinggir jalan mah ketimbang di dalam gitu kan. Ya tapi di depan juga seperti ini ya nggak jaminan juga bang. Ya kalau memang dikasih rezekinya ya berjalan usaha. Kalau emang ya mungkin belum ketemu atau belum paknya usaha itu, ya mungkin ya harus cari lagi gitu kan bang ya. Iya kira-kira gitu lah. Sampai saat ini pun saya masih berpikir bang, gimana itu? Karena kan semakin ke depan ya kita bertarungnya semakin harus kuat nih bang ya. Ya berharap sih kita harus inovasi ya bang, atau kita harus berpikir lebih inovasi, atau kita buka cabang kali ya. Dulu pun pernah buka cabang sih saya 2017 bang, saya buka cabang di Jatiwarna. Mungkin posisinya sebelum Bulog tuh ya bang, sebelum Bulog. Nah itu saya pernah buka cabang, tapi memang ya gitu lagi-lagi, padahal di sana rame, jalannya loh, aksesnya loh, tapi tidak menentukan berjalannya usaha itu, gitu. Ya harapan kita sih masih bisa terus berjalan. Ya kitanya sebagai yang punya usaha harus inovasi juga sih, apalagi sih kira-kira usaha, gitu kira-kira. Kita harus berpikir juga bang sebenarnya menggali apa ya usaha apalagi ya. Ya karena memang kalau untuk usaha seperti ini dari masak, belanja, melayani, mengemas orang beli, itu butuh apa ya, tenaga yang maksimal banget. Kalau orang usaha kelontong ya. Ketika belanja kita stanin, kita taruh, kita display, sudah nungguin. Nah, kalau kita orang usaha makan mah makanya capek banget gitu. Harus pasukannya harus cukup. Kalau pasukan kurang, wah bonyok juga, capek banget. Kita tuh awal start itu kalau masak itu anak-anak nih yang pada aktivitasnya jam 11 sudah mulai. Jam 11 sudah mulai, setengah 11 tuh udah mulai. Dan nyiapin masak nasi, masak lauk dari jam 11 tuh. Tapi sebelum itu udah ada istri saya juga yang udah, kalau kayak orang bilang udah motong-motongin, ngerajang-rajangin. Jadi udah ready nih, tinggal masak aja itu jam 11. Kalau kayak motong-motongin kan istri itu dari pagi tuh
Biasanya dari habis ngantar anak sekolah, udah kita potong-potongin. Nanti jam 11 anak-anak bangun, setar buat masak, udah tinggal nyuci-nyuci aja, gitu. Itu sampai jam setengah 4 selesai, jam 4 selesai. Istirahat sebentar, atau ada istirahat setengah jam atau sejam, jam setengah 5 start buka, gitu. Rutinitas setiap hari gitu ya, berjumpa iya, gitu. ya libur, kalau libur nggak nentu, jadi kadang moodnya kalau moodnya kita aduh capek lelah pengen istirahat, ya udah kita tutup libur. Ntar daripada kita paksain malah sakit lagi, puyeng. Tapi rata-rata saya tuh kalau udah aktivitas selama sebulan buka, atau sebulan lebih dikit lah, nah libur ada tuh 2 hari 3 hari biasanya begitu. Jadi gimana moodnya aja, tapi rata-rata sebulan full jualan, nggak lama libur gitu. Ya menurut saya, bagi orang yang mau memulai usaha gitu ya, jangan sampai apa namanya tuh, udah punya uang, punya modal, dia buka usaha tiba-tiba jong gitu kan, kasihan juga ya. Kalau orang usaha ya, kalau orang udah punya modal nih, taunya baru sebulan 2 bulan jong, 3 bulan nggak jalan. Ya makanya ya mesti kita pikirin dulu yang namanya orang usaha itu, pangsa pasarnya, terus juga apa ya, kita tuh seneng nggak sama usaha itu. Jangan sampai kita cuma ikut-ikutan doang tuh. Kalau kita ikut-ikutan doang, jatuhnya nanti ada titik bosannya. Kayak kita aja yang kayak gini ada titik pas nggak moodnya ya. Makanya pas titik nggak moodnya itu kita libur. Nah, apalagi bagi orang yang punya modal, mau memulai usaha, dia cuma ikut-ikutan. Takutnya buang-buang duit, jong, duit hilang, nggak kembali, nggak modal nggak kembali ya, sayang ya. Jadi menurut saya, bagi orang-orang yang punya modal dan ingin berusaha, pertimbangin dulu. Kalau orang mau usaha, pasarnya, mood, ininya dia senangnya di apa, di bidang apa, bidang kuliner, di bidang ibaratnya warung kayak kelontong, atau warung kayak martabak atau apa. Ya menurut saya seperti itu. Jadi harus kita pertimbangin dulu pangsa pasarnya, terus juga strategis tempatnya atau tidak. Itu pun juga nggak ngejamin, walaupun tempat itu strategisnya kadang belum tentu jalan usaha ya. Jadi harus kita pertimbangin lah, jangan sampai kita udah buang-buang duit buat bermodal, akhirnya malah nggak kembali, kan sayang banget rasanya ya. Banyak kalau kita sharing sama teman-teman, mau lagi ngobrol, ya pas jualan nggak jalan, nggak alat, kita tanya apa salahnya gitu kan, lihat posisinya di mana tempatnya begitu kan. Kalau kita usaha malam, contoh ya, kalau sekarang kan banyak usaha-usaha ya, kalau kita usaha malam, kita buat itu usaha itu penerangannya biar terang, biar orang penasaran gitu, apa sih yang dijual kan gitu ya. Kalau orang usaha siang, kita buat spanduk yang ngejreng-ngejreng gitu ya, yang biar kelihatan apa sih yang dijual gitu kan. Nah, sekarang kan ada tuh warung makan yang tulisannya misalkan di sini ada soto Betawi, jangan tengok ke kiri ya. Slogannya itu ya. Sebenarnya ini juga ya, padahal mah apa sih yang dijual, jadi kita nengok gitu ya. Itu tuh yang unik-unik gitu lah. Intinya seperti itu. Usaha itu berjalan, nggak menjamin duit itu ada, dia modal ada, tapi berjalan. Semua sih dari kegigihan, walaupun modalnya secukupnya, tapi dia bisa mengatur keuangannya, terus juga kerja keras, kerja ikhlas gitu ya. Insya Allah berjalan dah. Usahanya berhasil lah, paling tidak cukup lah gitu bang. Menurut saya itu mah ya, menurut saya ya. Ini bang, ini bang. Wah, sebenarnya sih ini bang ya. Ini bang ya. Iya. Ini bang. Ini secara tidak sengaja sebenarnya saya pakai baju ini. Tapi saya senang juga sama kata-katanya bang. Senang sama kata-katanya. Apa tuh namanya tuh, jadi motivasi juga kan kayak gini ya. Ini beli di TikTok ini. Tapi saya senang sama kata-katanya. Bukan aku yang hebat, tapi doa ibu. Sebelum kita punya istri bang, itu keberkahan ada di orang tua bang. Apalagi seorang ibu. Kalau saya sekarang udah gak punya ibu ya, udah gak punya orang tua, udah gak punya bapak.
Itu keberkahan di situ, Bang. Ya mungkin bagian dari salah satu keberkahan saya, karena dari dulu saya suka ikut bantu-bantu orang tua, apapun ya, ke pasar. Saya kelas 5 SD aja udah naik motor ke pasar, Bang, nemenin orang tua, Bang. Saya udah bisa bawa motor Vespa, Bang. Karena saya nggak mau ngeliat orang tua saya tuh ibaratnya kerepotan gitu. Jadi saya gampang aja enteng tangan aja pengen ngebantu. Ya mungkin ini bagian dari keberkahan, mudah-mudahan ya dari keberkahan dari orang tua saya masih bisa berjalan sampai saat ini. Setelah orang tua nggak ada, sama siapa lagi kan? Istri kan, ya kan? Kadang ada slogannya kan, udah istri mah doain aja di rumah gitu kan. Kita yang usaha begitu. Jadi ya mungkin setelah orang tua nggak ada, ya udah sama istri. Nanti keberkahan itu ada, ya berjalan dengan lancar. Mungkin gitu kali, Bang. Menurut saya itu mah ya. Iya, Bang. Percaya kekuatan doa itu ya, Bang. Ada pasti, insya Allah. Buat apa? Terutama orang tua, Bang. Usaha Abang nih ya. Terutama orang tua. Sedih kalau udah nggak punya orang tua. Kira-kira itu. Terima kasih buat tutur usaha. Semoga sukses terus. Semoga makin banyak yang nonton. Jangan lupa ya untuk follow dan subscribe. Sukses terus buat tutur usaha. Terima kasih banyak. Mantap.